Eh, apakah jelas suara saya kedengaran? Iya Pak, jelas. Jadi alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang senantiasa melindungi hamba-hambanya dari segala sesuatu yang buruk. Tuhan yang telah mengatur hidup kita di dunia ini agar kita selamat dunia dan akhirat. Tak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawakan cahaya ke dunia, Nabi yang menuntun kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang-terang seperti saat ini. Jadi hari ini kita belajar tentang muamalah atau konsep muamalah dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu terdapat dua tata hubungan, yakni hablum minallah dan hablum minannas. Jadi secara vertikal itu kita sebagai manusia ada hubungannya dengan Allah yang di dalamnya berisi pelaksanaan ibadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan berbagai macamnya. Sedangkan secara horizontal itu kita manusia mempunyai hubungan dengan sesama manusia. Yang di dalam hubungan ini berisi pelaksanaan yang kita sebut dengan muamalah, sebagaimana di dalam materi kita hari ini. Jadi sebelumnya saya mau mohon maaf dulu karena ada kendala di laptop saya sehingga materi PowerPoint-nya tidak sempat saya kirim tadi ke moderator. Ya, kemudian saya lanjut kembali. Bila kedua hubungan antara hablum minannas dan hablum minallah ini tidak ada, maka kita sebagai manusia itu akan ditimpa suatu kehinaan. Di dalam kedua hubungan tersebut yang saya ucapkan tadi, ada aturan atau etika yang harus kita jaga dan kita laksanakan terlebih dahulu di dalam pelaksanaan hubungan, baik aktivitas muamalah, baik sesama manusia dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Jadi muamalah itu ada dua, muamalah dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Muamalah dalam arti sempit atau etika sangat urgent, bahkan menjadi ukuran serta penentu bagi sah atau tidaknya atau sah atau batalnya perbuatan muamalah dan penentu haram atau halalnya perbuatan atau tindakan muamalah kita. Yang di antara etika muamalah dalam perspektif Islam itu kita menegakkan larang memperdagangkan barang-barang haram misalnya, kemudian bersikap benar, kemudian kita bersikap amanah, kemudian kita bersikap jujur, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. Ya, poin mengharamkan bunga ini banyak di antara kita atau saudara-saudara kita yang terjebak sampai sekarang. Ya, alhamdulillah kita tidak masuk ke dalam golongan-golongan seperti itu. Selanjutnya itu seperti tayang dan mengharamkan monopoli, ya, menegakkan toleransi dan persaudaraan, serta berpegang bahwa pada prinsip bahwa perdagangan adalah
bekalnya kita menuju ke akhirat. Di dalam sistem ajaran keislaman ada 3 unsur utama atau kerangka dasar yang satu sama lainnya saling berkaitan serta menguatkan dan menentukan kualitas beragama kita sebagai seorang muslim. 3 unsur utama ini dikenal dengan arkan al-din, rukun atau sistem ajaran Islam. Ketiga unsur tersebut yakni iman, kemudian Islam, dan kita kenal ada yang disebut dengan ihsan atau akhlak seperti nama saya ya. Jadi kita kenal iman, Islam, dan ihsan. Unsur atau sendi yang ketiga dari unsur tersebut tadi mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting. Ada 2 sendi yang terkena dari ini, yaitu sendi keimanan dan sendi keislaman. Dengan demikian sendi yang ketiga ini atau ihsan itu berada pada semua ajaran dan aktivitas dalam Islam, mulai dari ajaran tauhid, mulai dari ibadah kita, mulai dari politik kita, mulai dari hingga ke sosial budaya sampai muamalah dalam arti luas dan sempit atau atas ekonomi. Mohon izin sebentar ya. Ya, lanjut. Aktivitas ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari usaha kita sebagai seorang hamba dalam mencari rezeki atau kehidupan di dunia, yang sekaligus merupakan kegiatan yang bernilai ibadah jika diniatkan untuk ibadah dan selalu berpegang pada nilai akhlak dalam menjalankan kegiatan ekonomi kita. Untuk memperdalam mengenai makna etika muamalah, ya, dalam perspektif Islam perlu kita ketahui mengenai pengertian etika. Jadi sebagaimana yang dijelaskan Abu Dinata yang ada bukunya yang menjelaskan etika dari segi etimologi, ya, yaitu berasal dari kata ethos. Ethos itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang berarti watak kesusilaan atau sementara kalau kita biasa kamus besar bahasa Indonesia itu dia mengartikan itu sebagai asas atau moral. Adapun pengertian etika dari terminologi ini banyak ada yang itu etika ini, namun kita langsung saja mengarah ke makna etika muamalah terlebih dahulu, karena melihat pengertian muamalah tentang pembahasan kita hari ini. Secara istilah atau secara syara itu, muamalah itu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk mengetahui untuk memenuhi kebutuhannya kita sehari-hari. Artinya
bagaimana interaksi kita, ya. Jadi seperti itu, bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, ya, artinya dengan demikian itu muamalah itu bisa kita artikan sebagai aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang dia ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, ya. Artinya duniawi, bagaimana kita di dalam dunia. Jadi dalam kajian kita sore ini, jadi saya batasi saja muamalah dalam arti sempit, ya, atau khasnya, yaitu berkaitan dengan transaksi antar manusia dengan manusia yang lainnya dalam bidang ekonomi, ya. Jadi yang bersifat praktis, yang objektif, meliputi jual beli, meliputi bagi hasil, atau bahasa Arabnya itu mudarabah. Kemudian ada yang kita kenal dengan perkongsian, ada gadai atau ram, atau pengalihan hutang atau hiwalah, ya. Ada sewa menyewa, pinjam meminjam, yang berkaitan dengan masalah riba, monopoli perdagangan dan lain-lain, ya. Masih banyak itu yang berkaitan dengan muamalah, namun kita bahas secara intinya saja karena waktu tidak memungkinkan. Dan juga dari objek kajian muamalah dalam arti sempit itu, kita membahas dari segi etikanya saja yang sudah kita bicarakan tadi, atau dari segi adabianya atau moralitas dari sebuah aktivitas ekonomi praktis, ya. Ya, dengan demikian makna dari etika muamalah yang dimaksud yaitu menyangkut perilaku ekonomi praktis sekitar bagaimana etika berdagangnya kita, etika jual belinya kita, dan yang lain-lain, ya. Jadi kita bisa simpulkan muamalah sebagai norma atau aturan yang berkaitan dengan adab atau etika bermuamalah. Di dalam etika bermuamalah itu ada beberapa kewajiban dan larangan yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang melakukan transaksi jual beli atau sebagainya, ya. Jadi seperti itu, bermuamalah yang di dalamnya terkandung beberapa kewajibannya dan larangan yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang melakukan transaksi jual beli barang, ya. Langsung saja ke intinya, muamalah itu adalah transaksi ekonomi, ya. Jadi ada beberapa sumber yang mendasari, seperti di dalam Al-Quran ada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallahu katsiran. Jadi ini ayat dikutip dari surat Al-Ahzab. Artinya itu sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, ya. Jadi seperti itu landasan pemikiran tentang muamalah, ya. Di surah yang lainnya ada surah Fatir, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam dan terang-terangan, mereka itu
mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi inti dari surah ini adalah bagaimana kita berbagi kepada sesama, atau dalam artian sedekah. Jadi prinsip muamalah yang tidak merugi itu kita banyak-banyak bersedekah. Ya, berbicara tentang prinsip etika bermuamalah atau secara perspektif Islam, dimulai dari pembahasan tentang standar moral yang diterjemahkan sebagai bahasa keilmuannya itu ada aksioma atau ketentuan dasar atau ketentuan umum, disebut dengan aksioma dasar, dan sejumlah prinsip-prinsip basic atau dasar, ya. Jadi aksioma dasar itu saya berikan gambaran seperti adanya persatuan atau unity. Manusia itu sebagai khilafah di bumi diberikan amanah untuk mengelola dan menggunakan alam dan isinya sebagai nisbi atau pemilik semu, karena pemilik muhlaknya adalah Allah semata. Jadi Allah itu memiliki kemahakuasaan atau kedaulatan sempurna atas makhluk-makhluknya, ya. Konsep tauhid atau dimensi vertikal, ya, Allah itu menetapkan batasan-batasan tertentu agar kita sebagai manusia atau sebagai khilafah memberikan manfaat kepada setiap individu tanpa ada yang merugi, ya. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya itu ada yang dikenal dengan keseimbangan atau equilibrium. Nah, dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, kita langsung saja berbicara berdasarkan prinsip keislaman itu. Islam itu mengharuskan kita berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang dibenci sekalipun atau tak disukai. Maksudnya bukan dibenci, tidak kita ini kita tidak terlalu sukai dari segi mungkin dari segi sifat atau apapun itu, kita harus berbuat adil kepada mereka. Pengertian adil di dalam Islam itu diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan haknya Allah serta Rasulnya berlaku sebagai sebagaimana mestinya, atau Allah dan Rasulnya itu sebagai stakeholder, ya. Kalau kita kenal dengan bahasa modern itu stakeholder dari perilaku adilnya seseorang, ya. Jadi berlaku adil itu akan dekat dengan takwa. Karena itu dalam perniagaan Islam itu melarang untuk menipu. Islam mengharuskan penganutnya berlaku adil dan berbuat kebajikan. Di dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah menentukan kualitas atau ukuran atau kuantitas, ya. Kalau kualitas itu mutunya, kalau kuantitas itu adalah ukurannya pada setiap takaran maupun timbangan, ya. Ada itu dalam ada dalam firman Allah surah Al-An'am ayat 152. Nah, saya langsung saja bacakan artinya karena singkat waktunya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran serta timbangan dengan adil. Jadi kami tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar dari kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu atau saudaramu, dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Jadi di dalam konsep beragama itu betul-betul sangat mutlak itu kita diarahkan untuk berlaku adil di kehidupan dunia kita, di kehidupan muamalah kita, ya.
norma atau etika bermuamalah dalam Islam sebagaimana yang diuraikan oleh seseorang yang bernama Yusuf Qaradawi itu di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islam terdapat norma etika agama, ada norma etika agama dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok pasar Islam yang lebih bersih. Ya, saya sebutkan satu persatu. Landasan pokoknya itu yang pertama itu menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, kemudian bersikap benar, amanah, serta jujur, kemudian menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga atau riba, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, menegakkan toleransi dan persaudaraan, berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Jadi itu tadi keenam landasan pokok bermuamalah, ya. Jadi sesuai dengan ini ajaran agamanya kita tidak terlalu dalam membahas yang betul-betul sesuai dengan ajaran Islam atau betul-betul pada keilmuan Islami, karena membicarakan Islam dan agama Islam itu membutuhkan hidayah. Ya, jadi kita hanya sekedar teori saja, kita berteori. Ketika teman-teman nanti betul-betul merasa bahwa dia butuh, itu adalah hidayah. Jadi perasaan butuh terhadap agama itu adalah hidayah bagi kita. Jadi saya tidak membahas secara keilmuan keilmuan agamanya. Jadi ketika nanti teman-teman ada pertanyaan ataukah ini ada yang masih ini tersangkut di hatinya atau masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa lewat komentar atau bisa kita bertemu langsung, ya. Namun sebelumnya saya bahas dulu tentang etika dalam transaksi jual beli, ya. Jadi etika dalam transaksi jual beli itu pertama itu kita saling meridhoi. Dalam bermuamalah khususnya jual beli dianjurkan adanya kerelaan atau ridho, yaitu kondisi suka sama suka antara pihak-pihak yang terlibat di dalam bisnis, ya. Selanjutnya itu setelah poin rida itu ada kita dianjurkan untuk bersikap jujur dan transparan. Jadi penjual dan pembeli harus berlaku jujur dan menjelaskan keadaan barang yang diperjualbelikan. Jadi prinsip transparansi harus ditegakkan. Juga penjual dan pembeli itu kita dilarang berdusta atau berbohong di dalam transaksi jual beli, dan kita harus kita dilarang untuk menutupi aib dari barang yang akan kita jual belikan, atau istilah modernnya itu kita melakukan manipulasi atau kita berbohong. Jadi itu sangat dilarang. Kemudian kita di dalam Islam dilarang melakukan penipuan, ya. Jadi Islam itu melarang penjual atau pembeli melakukan praktik penipuan dalam transaksi jual beli, sehingga dengan adanya penipuan ada pihak yang dirugikan. Jadi seperti ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ada seseorang yang bercerita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dirinya ditipu di dalam transaksi jual beli, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berjual beli maka katakanlah yang sebenarnya, tidak boleh ada penipuan, ya. Ya, yang poin selanjutnya, poin keempat itu kita dilarang melakukan transaksi jual beli di masjid, ya. Seperti salah satu hadis dari Amir bin Su'aib
dari ayahnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melakukan jual beli di dalam masjid, melarang mencari-cari barang yang hilang di dalam masjid, dan melarang untuk mendengarkan syair di dalam masjid, ya. Jadi riwayat ini kalau tidak salah riwayat Abu Daud At-Tirmizi, ya. Jadi seperti itu, kita dilarang interaksi juga di dalam masjid, ya. Kalau di umumnya orang-orang itu berniaga itu di pelataran-pelataran, saya lihat sekarang ini. Jadi selanjutnya poin kelima itu kita dilarang membeli barang yang sedang ditawar oleh saudara kita. Jadi hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah itu melarang orang kota menjualkan barang orang desa, dan janganlah kamu sekalian menawar dengan tujuan untuk menjerumuskan orang lain, dan janganlah seseorang menjual barang dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh saudara kita yang lain. Jadi jangan saling inilah, bahwa agar barang kita ini terjual, walaupun itu bagus, ya, walaupun nyata-nyatanya bahwa kualitas dari barang kita lebih bagus, kita tidak perlu untuk ucapkan, biar pembeli yang menilai. Selanjutnya itu kita dilarang melakukan simsara atau ini maklar, menyembunyikan harga yang terkini. Kemudian selanjutnya kita dilarang untuk melipat harga di dalam jual beli, dan yang terakhir, yang selanjutnya itu kita disuruh untuk berperilaku yang benar atau yang lurus-lurus saja, ya. Karena begini, benar itu adalah ruh dari keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Jadi sebaliknya itu bohong, atau yang saya sebutkan tadi bahwa dusta adalah bagian dari sikap orang munafik, ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin saya akhiri hari ini untuk kajiannya. Adapun yang ingin ditanyakan, silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.